Salam Rahayu, saudara Denun Sewu dimanapun Anda berada. Kali ini Denun Sewu mendatangi suatu kota yang sangat bersejarah sekali. Dan tepatnya Denun Sewu sekarang berada di Kota Lasem. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah seorang sejarawan dan budayawan yang ada di Kota Lasem. Dan kita perkenalkan dengan Pak siapa, Nuhun Sewu? Ernantoro. Bapak Ernantoro. Nuhun Sewu ini Pak Ernantoro. Untuk tempat ini, tadi Pak Toro sudah memberikan memberikan lokasi di tempat ini. Nah, mungkin saudara Denun Sewu yang ada di rumah ini juga bertanya-tanya, kok kenapa harus di kelenteng ini? Nah, kebetulan di sini ada sejarahnya. Dan kebetulan beliau nanti akan menjelaskan sejarah kelenteng Gyeongbyu. Ya, Nun Sewu, Pak Toro. Ini sejarahnya bagaimana, Pak Toro? Agar supaya saudara Denun Sewu yang ada di rumah ini bisa tahu nih, kenapa kok harus di sini untuk tag-nya Denun Sewu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, terima kasih pada pemirsa juga Mas Bu yang jauh-jauh dari Semarang menuju Lasem hanya untuk melihat-lihat sejarah. Jadi kalau tadi ini kelenteng itu bukan, ini adalah monumen perang Lasem. Monumen perang Lasem, JNJ. Nah, ini dulu tempat berkumpulnya para pahlawan tahun 1742. Pada waktu itu terjadinya Belanda menyerang Lasem. Nah, akhirnya di sini sudah tertera. Jadi Wikiat ada, terus Tan Kewi ada, dan Raden Panji Margono. Iya. Nanti bisa lihat ke dalam. Jadi saya bercerita dulu tentang terjadinya perang Lasem sebetulnya. Kenapa kok sampai seperti itu? Dulu pada waktu tahun 600 ya. 600 itu Belanda datang di Banten. Di Banten. Ya. Terus di Banten itu lama-lama ketemu dengan orang-orang Cina yang ada di Batavia. Ya. Akhirnya orang-orang Belanda itu entah kenapa akhirnya memerangi orang-orang Cina yang ada di Batavia. Nah, akhirnya terjadi peperangan. Ya, singkat saja terjadi peperangan. Dan akhirnya orang-orang Cina itu banyak yang dibunuh dan dilempar ke sungai. Nah, sungai itu yang sekarang namanya Sungai Angke yang ada di Batavia. Ya. Nah, banyak sekali, ribuan manusia, orang-orang Cina terbunuh. Akhirnya Cina-Cina yang masih ada, dia lari ke timur, menyebar ke timur, ke arah timur, sampai ke Semarang, Jepara, terus ke Rembang, ke Lasem. Nah, ini singkat saja, langsung saya menceritakan tentang Lasem. Jadi Lasem adalah terakhir pada waktu Cina-Cina itu dikejar oleh orang-orang Belanda. Nah, kenapa kok terakhir? Karena orang-orang Lasem pada saat itu menerima dengan baik masyarakat Lasem kedatangan Cina-Cina yang datang dari barat. Dan akhirnya diterima di sini, mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Terus akhirnya
terjadilah seperti persaudaraan. Ya, lama-lama akhirnya seperti ya apa ya, berteman, bersaudara. Ya. Tetapi Belanda menginginkan kehancuran Cina-Cina yang sudah lari ke Lasem. Itu harus hancur, harus dibunuh. Nah, tidak tahu kenapa. Akhirnya orang-orang Jawa yang ada di Lasem memilih untuk bersatu dengan Cina. Nah, akhirnya memerangi Belanda. Nah, pada waktu itu 1742 terjadilah Perang Kuning namanya. Perang Kuning. Ya. Nah, terjadi Perang Kuning. Akhirnya ada strategi orang-orang Lasem pada saat itu. Tan Kewi berada di sebelah utara, di Laut Utara, dan Wi Engkiat sebelah Rembang, di daerah Rembang, dan yang siapa itu, Raden Panji Margono dekat sini, dekat Pasar Lasem, yang namanya Karangpace. Akhirnya terjadi peperangan, selesai, dan akhirnya kalah. Tan Kewi terbunuh di Mondoliko. Nah, sementara itu, coba Mas Bu mau bertanya apa dulu sebelum saya lanjutkan? Ya, jadinya begini Pak Toro. Tempat ini sebagai monumental peperangan Perang Kuning. Ya. Kenapa kok ini dibikin sebagai monumental? Ataukah memang berkumpul di sini atau bagaimana, Pak? Betul. Tempat berkumpulnya para pahlawan pada saat itu ya di sini. Tempatnya di sini, kita duduk di sini. Terus akhirnya sudah selesai tahun ini, dan ini bukan kelenteng tapi monumen Perang Kuning. Monumen Perang Kuning. Bisa dikatakan pada saat itu di 1742 masyarakat Lasem dengan masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Lasem bersatu padu untuk melawan Belanda gitu. Betul. Ya, mungkin sudah terjawab nih ya. Kenapa kok Denun Sewu itu backgroundnya mungkin kalau sudah Denun Sewu di rumah ini tahunya kelenteng gitu. Padahal ini adalah suatu monumen di mana di tahun 1742 digunakan untuk berkumpulnya, bisa dikatakan untuk ini ya. Strategi juga ya, bisa dikatakan untuk merencanakan suatu strategi untuk mengusir Belanda dari tanah Lasem seperti itu ya. Betul ya. Ya nanti untuk bisa melihat monumen yang ada di sini ada Raden Panji Margono. Oke. Ya, yang di dalam nanti kita ke sana. Ya, jadinya ini bisa dikatakan satu-satunya ya Pak Toro ya, di mana ada satu patung dengan busana adat Jawa, yang bisa dikatakan diberi penghormatan dan diberi altar khusus seperti itu ya. Dan nanti Saudara Denun Sewu dimanapun Anda berada, nanti Saudara Denun Sewu bisa saksikan nanti ya seperti apa sih tadi itu patung dengan pakai asli Jawa, tapi bisa dikatakan diagungkan atau disembah seperti itu ya. Diagungkan oleh orang-orang Lasem, Tionghoa Lasem. Ya. Raden Panji Margono. Ya, dan itu namanya Raden Panji Margono.
Halo, halo, halo. Gimana kabarnya? Baik, ya, kenal ini. Kabarnya, Aduh. Dan sudah, sehat, Mas Bu. alhamdulillah sehat. Dan sudah saya dimanapun Anda berada ini, kebetulan juga kedatangan Mbak Nova ya. Iya. Ini Mbak Nova dalam rangka apa ini? Saya kebetulan liburan sih ke Lasem. Liburan jadi, gitu ya. Saya penasaran dengan kota Lasem yang terkenal dengan Tiongkok kecil. Di sini saya pengen tahu banyak histori tentang sejarah kota Lasem itu seperti apa sih. Oh gitu ya. Dan ini kebetulan. Nah ini beliau ini Pak Toro ini adalah budayawannya kota Lasem. Juga sebagai sejarawannya di sini. Nah ini monggo langsung aja untuk bertanya itu. Oh iya. Pak Toro, rahayu ya. Perkenalkan saya Nova. Gini Pak Toro, saya di sini kok penasaran dengan kota Lasem. Kota Lasem itu kan kalau saya baca sekilas di Google itu terkenal dengan istilah nama Tiongkok kecil. Dan saya juga penasaran dengan tempat yang di sini, Pak Toro. Mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan sedikit aja histori atau sejarah dari kota Lasem itu sendiri. Ya, jadi ini ya Mbak. Namanya siapa Mbak? Nova. Mbak Nova ya. Jadi ya selamat datang Mbak Nova di Lasem ya. Mas Bu juga ini yang datang duluan sebetulnya. Jadi kalau saya mau cerita tentang Lasem itu sebetulnya panjang banget. Kalau untuk hanya menjelaskan sepenggal saja enggak apa-apa. Seumpama Lasem kenapa kok dinamakan Tiongkok kecil. Sebetulnya Tiongkok kecil itu hanya seseorang yang menamakan, hanya satu toko yang dinamakan Rumah Merah. Itu yang dinamakan Tiongkok kecil. Apa ya, seperti branding gitu aja ya. Gitu ya. Jadi tidak Lasem keseluruhan tidak. Jadi itu hanya mengambil nama satu toko, mengambil nama. Terus kenapa kok tempatnya di sini? Nah, kebetulan sekali jenengan itu tadi datang ke sini, saya sedang ngomong-ngomong dengan Mas Bu, saya ini di Monumen Perang Lasem, tempat sejarah yang membahas tentang Monumen Perang Lasem. Perang Lasem itu sebetulnya kan ada Perang Kuning dan Perang Lasem dan Perang Anggodombale. Jadi kalau tadi sudah saya ceritakan Mas Bu tentang Perang Kuningnya, nah sekarang saya tak nyambung kepada Mbak Nova, Perang Anggodombale. Ya, tadi kan belum saya ceritakan. Nah, ini saya sambung. Ya. Perang Anggodombale itu pada tahun 1751. Jadi terjadi perang Anggodombale, ya perang besar-besaran, tetapi Tan Kewi sudah tidak ada. Tan Kewi sudah meninggal tadi. Tinggal hanya Raden Panji Margono dan Wi Iyat, terus tambahan satu Kiai Ali Badari. Nah ini, jadi kalau perang Anggodombale perang sebelum di Belanda, ya sini nyerang dulu. Anggodombale. Jadi sistemnya itu seperti apa ya Mas? Kayak membalikan serangan gitu. Iya. Jadi sebelum sana nyerang kita nyerang dulu. Itu penyerangan Anggodombale. Apakah itu yang jagonya nanti dengan pembuatan parit-parit sepanjang Lasem atau bagaimana itu Pak? Iya, untuk sembunyi. Oke. Jadi mempersiapkan pada waktu perang itu persiapannya bagus itu. Karena ada tambahan Kiai Ali Badawi. Nah, sistem perangnya berbeda. Nah, pada saat itu ya ramai mulai perang Anggodombale mulai itu 1748. Saya lupa. Jadi selesainya nanti 1750. Bisa dikatakan apakah yang pada waktu itu terjadinya perang itu setelah sholat Jumat itu ya? Iya, betul. Ya. Jadi mulai dari sana di masjid. Di Masjid Jami itu ya. Kalau perang Kuning tadi mulai dari sini. Tempatnya sini. Gyeongbyo sini. Jadi ada dua kan, tadi 1742 dan yang perang Anggodombale 1748.
Jadi maaf Pak Toro, ini saya potong sedikit. Jadi perang Anggodo Bali itu perang antara yang di Lasem orang Cina dengan dan pribumi melawan Belanda. Betul. Jadi di sini sudah ada persatuan dan kesatuan dari sekumpulan orang-orang ini sudah demikian membawa teman-temannya Cina-Cina. Kiai Ali Badawi membawa santri-santrinya. Raden Panji Margono pasukan Jawa, pakaian hitam-hitam. Ini akhirnya menata strategi perang untuk melawan Belanda. Jadi Belanda sebelum ke sini diserang. Ya. Sangat menarik sekali ya. Dan Nun Sewu di mana pun Anda berada, bisa dikatakan di Lasem ini juga banyak sejarahnya juga. Tidak hanya mentok di Perang Kuning, masih banyak sekali. Tinggal kita bicara era mana ini, itu ya Pak Toro. Iya, seperti itu. Halo Mbak Nia. Kenapa kesini ngapain? Saya tadi diinfo sama dari Mbak Nia. Tadi saya diinfo sama Pak Toro. Infonya di sini itu di daerah Lasem ada pusat sentra pembuatan batik tulis Lasem. Ya. Jadi di sini adalah sentra batik tulis yang tepatnya ada di Lasem, Sederek dan Wonosewu. Jadi kalau Sederek dan Wonosewu hanya tahu proses langsung jadinya, ternyata prosesnya itu sangat rumit ya. Dari satu persatu seperti ini, jadi kain polos terus diukir seperti ini, begitu ya Bu ya. Sedikit ingin kita ketahui dari Sederek dan Wonosewu juga, ingin tahu sudah berapa lama Ibu menekuni batik tulis ini? Sudah 20 tahun. Oh, sudah 20 tahun, luar biasa. Dan serta masing-masing dari gambar batik tulis yang sekarang sedang diukir itu ada penjelasan makna dan artinya, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Toro. Seperti itu Mbak Nova. Nanti kita bisa langsung menyimak langsung dari penjelasan beliau. Oke, terima kasih Bu. Sehat selalu buat Ibu. Matur sembah nuwun Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang batik tulis Lasem. Jadi kalau kita membahas tentang batik tulis Lasem itu sejarahnya panjang sekali. Tidak hanya hari ini kita tahu bahwa ada batik tulis Lasem seperti ini, tidak. Sebetulnya kalau kita membahas tentang batik tulis Lasem, sejak Majapahit sudah ada. Bahkan kalau kita membahas tentang batik tulis di Indonesia, sejak Mesir, sebelum Masehi. Jadi batik itu sudah sejak dulu datang di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas batik yang ada di Lasem. Yang ada di Lasem itu tidak jauh dengan pesisiran. Nah ini batik membahas tentang batik pesisiran karena apa? Di Lasem itu tidak jauh dengan lautan. Karena dulu pada waktu pedagang-pedagang mendarat di Lasem itu lewat pesisiran. Akhirnya mengembangkan seni batik tulis. Nah, kita sebelum jauh kita membahas tentang batik tulis Lasem, saya akan menceritakan tentang dari mana sebetulnya itu Lasem itu mulai ada batik. Batik tulis Lasem dimulai sejak zaman Majapahit. Zaman Majapahit itu ada batik Widyorini. Batik Widyorini adalah
batik yang motifnya itu melati, warnanya kekuning-kuningan gitu. Jadi kalau zaman dulu batik Majapahit itu untuk hari-hari pahargyan. Hari pahargyan itu hari untuk memperingati hari-hari tertentu pada waktu zaman Majapahit. Yang memakai batik Widyarini itu putri semua. Jadi dulu pada waktu batik dimulai di Majapahit, memang ada seorang tua lah. Kalau di sini itu guru, dan guru batik itu namanya juga biksu, juga bisa apalah, pokoknya tokoh. Lah, batik tulis pada waktu itu dari bagian pensil atau apa itu namanya, dari daun lontar dan lidinya, dan lidi itu sekarang jadi canting, lontarnya sekarang jadi kain putih. Nah, sebetulnya kalau kita membahas batik tulis itu memang ada cinta di dalamnya. Kalau tidak ada cinta tidak akan bagus. Nah, mulai itu kalau kita membahas batik sangat disiplin sekali yang perilaku batik itu sampai sekarang. Jadi untuk pemakaian batik atau pembuatan batik atau apapun yang membahas tentang batik tulis itu memang kita harus hati-hati. Itu jadi batik tulis sejak Majapahit Lasem yang dipimpin oleh Dewi Indu, dan dulu pada waktu di Lasem kedatangan dari Binangti, itu juga dibawa batik itu, dibawa ke Lasem sama Binangti. Jadi sangat apa ya, sebetulnya batik datang di Lasem itu dulu pakai warna alam, tidak seperti sekarang pakai warna kimia gitu. Jadi warna alam itu dulu dipakai oleh pembatik zaman bahasanya itu kuno itu, batik kuno. Jadi kalau seni-seni batik di Lasem memang banyak sekali, dan mempertahankan warna di Lasem adalah merah darah ayam. Itu hanya dimiliki Lasem, batik yang berwarna darah ayam, geteh pitik, nah bahasa Jawanya itu. Nah, untuk masalah batik memang harus dimiliki Lasem, dengan ketentuan bahwa batik di Lasem tidak ada batik cap, tidak ada batik printing, adanya itu batik tulis pakai tangan, nyanting itu. Jadi demikian yang saya ceritakan tentang sekilas tentang batik tulis Lasem. Itu, terima kasih.